Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi budaya positif dari calon guru penggerak. Salawat beriring salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW sebagai suri teladan kita baik di rumah, di tempat bekerja maupun di lingkungan masyarakat. Semoga kita sebagai pengikutnya kelak mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak, kawan-kawan semuanya, adapun rangkaian acara kita hari ini adalah sosialisasi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak yaitu Ibu Hutna SPD. Pertama-tama saya ucapkan kata penghormatan kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian kepada Bapak dan Ibu Guru, kemudian kepada Ibu Hutna SPD selaku narasumber hari ini calon guru penggerak angkatan 6. Ibu dan Bapak, adapun tujuan hari ini sosialisasi budaya positif adalah menumbuhkan karakter positif yang akan disampaikan oleh Bu Hutna sebagai tindak aksi nyata beliau dalam acara seleksi calon guru penggerak. Semoga mari sama-sama kita dukung Ibu Hutna, kita support. Semoga nantinya Ibu Hutna lulus sebagai guru penggerak dan nantinya mampu menggerakkan kita di sekolah ini dalam mengimplementasikan ilmu-ilmu yang beliau peroleh dalam pengimplementasian kurikulum merdeka. Semoga, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita dengarkan kata nasihat dari Bapak Kepala Sekolah kita sebagai supporting, sebagai penyemangat untuk Ibu Hutna SPD selaku calon guru penggerak angkatan 6. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waktu kita bersyukur pada siang hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dapat sama-sama kita berkumpul di ruangan laboratorium IPA SMP Negeri 3 Gunung Muria dalam rangka dengarkan apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Hutna Sarjana Pendidikan. Beliau calon guru penggerak angkatan 6 tahun 2022. Semoga apa yang menjadi niat beliau kita dukung sama-sama. Semoga beliau sampai ke titik yang terakhir nanti mendapat gelar sebagai guru penggerak SMP Negeri 3 Gunung Muria Kabupaten Aceh Singkil. Salawat dan salam marilah sama-sama kita serahkan ke pangkuan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, ke alam yang peradabannya tinggi. Yang kami hormati Ibu Bapak Guru SMP Negeri 3 Gunung Muria yang telah berhadir di ruangan ini. Yang kami hormati Ibu Hutna selaku calon guru penggerak. Semoga beliau nanti mendapat hasil yang bagus dan dapat gelar guru penggerak agar dapat memotivasi kita ini semua. Kalau nanti udah ada contohnya, insya Allah kita berikut-berikutnya nanti akan ikuti jejak Ibu Hutna. Kami selaku kepala sekolah sangat mendukung kalau ada gurunya membuat inovatif, mengikuti segala kegiatan
baik sebagai guru penggerak maupun kegiatan-kegiatan yang lain yang positif untuk menambah ilmu pengetahuan, biar nanti suatu saat kami akan mencontoh apa yang sudah dibuat oleh guru-guru, baik guru penggerak atau kegiatan-kegiatan yang lainnya nanti. Kemudian semoga nanti Ibu Una diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua langkah-langkah jenjang-jenjang semua bisa diikuti dengan baik, tidak ada halangan dari tangan apapun. Semoga nanti suatu saat sampailah pada hasilnya. Ini saja sebagai kata sepatah dua kata atau bimbingan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan motivasi kepada Ibu Una dan juga kita semua di sini. Ya, ada apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ya, benar ya, kami Ibu Una sebagai rekan sejawat Ibu mendukung dan mendoakan semoga Ibu dalam menjalankan program-program di dalam calon guru penggerak lancar dan diberikan kesehatan dan keselamatan selalu dan dimudahkan kegiatannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kepada Ibu Una kami persilakan untuk memaparkan tentang materi yang akan disampaikan dari program calon guru penggerak, yaitu mengenai budaya positif. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana sampai saat ini masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa menghadiri atau berdiskusi di ruangan lab IPA yang tercinta ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa marilah kita sanjung sajikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Gunung Meriah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, rekan sejawat yang telah bersedia melangkahkan kakinya untuk mengikuti pengimbasan modul 1.4 yaitu budaya positif. Baik Bapak Ibu, kayaknya saya agak nervous ini. Jadi oke lah, baik Bapak Ibu semua angkat tangannya dulu deh. Angkat tangan dulu. Kanan kiri. Oke baik ya. Kanan kiri karena saya satu megang mic. Oke baik. Yang kanan angka 1. Ya, yang kiri angka 5. Oke baik ya. Kalau saya bilang tukar, maka bertukar seperti itu ya. Oke, tukar. 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 Oke, tepuk tangan. Kayaknya konsentrasinya luar biasa. Malah saya pula yang agak ini. Oke, baik, sekarang yang kanannya 2, yang kanan kirinya 4. Yang kiri 4, yang kanan 2. Oke, baik, masih sama. Kalau saya bilang tukar, maka bertukar tempat. Tukar. 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 Oke, tepuk tangan.
Subhanallah, ternyata luar biasa ya. Kalau sama anak-anak yang 24 nggak bisa Bu, seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, sudah agak relax sedikit, mungkin merilekskan saya juga sendiri ya. Oke baik, Bapak Ibu sekalian, selama kurang lebih hampir berjalan 2 bulan, kami sudah mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Nah, selama kurang lebih 2 bulan tersebut, kami sudah mempelajari modul 1 yang sudah selesai ya. Jadi pada modul 1 itu ada 4 modul yang kami selesaikan. Jadi modul yang pertama adalah tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara ini adalah salah satu pelopor pendidikan, di mana Bapak itu lahir pada tahun 1889 pada tanggal 2 Mei. Jadi kita bisa bayangkan filosofi Bapak itu yang sudah lama sekali masih bisa kita laksanakan atau masih terkenal sampai sekarang. Di mana semboyan yang terkenal sampai saat ini kita jalankan adalah yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, kemudian Ing Madio Mangunkarso dan Tuturi Handa Yani. Bahwa guru itu di depan itu sebagai teladan, di tengah itu sebagai memberi motivasi, kemudian di belakang sebagai pendorong. Dan kemudian pada modul 1.2 kami sebagai guru penggerak, calon guru penggerak mempelajari tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Jadi nilai-nilai guru penggerak itu yang pertama adalah mandiri. Jadi nampak saya harus ngos-ngosan, harus walaupun sudah mak-mak begini harus tetap belajar. Jadi secara mandiri belajar, kemudian kreatif, reflektif, kolaboratif, kemudian inovatif dan berpihak pada murid. Selanjutnya, peran dari calon guru penggerak itu adalah yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Selanjutnya mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktis. Itu pada modul 1.2 yang telah selesai kami pelajari dan tugas-tugas sudah selesai kami unggah. Berikutnya pada modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Kenapa harus ada visi? Jadi visi ini bertujuan adalah itulah arah atau cita-cita yang ingin kita capai sebagai calon guru penggerak. Jadi visinya adalah mewujudkan murid mandiri, beretika dan bersahaja. Selanjutnya, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Jadi pendidik hanya dapat menuntun dan merawat tumbuhnya kodrat tersebut. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru sekarang harus mulai berpihak kepada siswa. Dan yang kemudian ini juga pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terkenal bahwa guru harus mampu menjadi pendidik sesuai kodrat alam anak dan sesuai kodrat zaman anak. Jadi Bapak Ibu, kalau dulu di masa kita SD atau SMP atau kecil-kecil, kita biasa kalau ditanya kira-kira apa cita-citamu, maka kita akan jawab apa? Pasti kita langsung jawab, ingin jadi dokter, ingin jadi polisi, atau ingin jadi guru dan sebagainya. Tapi kalau anak-anak sekarang kita tanya Bapak Ibu, maka dengan spontan mereka ingin jadi YouTuber. Jadi seperti itu. Jadi zamannya sudah berbeda. Jadi tidak bisa kita pola pendidikan kita yang zaman dulu kita terapkan di zaman anak-anak sekarang. Demikian modul yang sudah kami kerjakan atau sudah kami selesaikan. Dan yang terakhir pada modul 1 adalah pengimbasan modul 1.4 yaitu budaya positif. Bapak Ibu sekalian, saya ada di depan ini tidak ada sedikit pun untuk menggurui, apalagi Bapak Ibu yang sudah banyak pengalaman, dan tentunya saya juga nanti harus banyak bertanya dan banyak belajar dari Bapak Ibu sekalian yang lebih senior dalam mendidik anak. Kemudian pada modul 1.4 ini latar belakangnya adalah menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar anak dapat memperbaiki diri, juga dapat memperbaiki hidupnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Selanjutnya, latar belakang yang kedua adalah murid tidak suka dengan peraturan. Kenapa? Karena selama ini, jika mereka melanggar, maka akan mendapat hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya sendiri. Jadi, berdasarkan hal tersebut, maka harus dilandasi oleh budaya positif. Oke, konsep utama modul budaya positif ini adalah yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, selanjutnya kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi konsep-konsep inilah nanti akan kita bahas satu persatu, dan nanti mungkin akan kita diskusikan juga bersama ya. Baik, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, berakhlak mulia, kemudian bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini, kita harus membuat disiplin positif kepada anak-anak. Dalam budaya kita, kadang-kadang ya Bapak Ibu, kata-kata disiplin ini itu sering dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kemudian, disiplin positif itu apa? Nah, inilah dia. Disiplin positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada siswa agar siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kemudian kritis, penuh hormat, serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, juga bukan tanpa ancaman, kemudian juga tanpa hukuman, tapi lebih kepada kesadaran dari siswa tersebut. Nah, untuk melakukan disiplin positif, kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita tahu kebutuhan dasar siswa, ini sama dengan kebutuhan dasar kita sebagai guru. Jadi yang pertama adalah kebutuhan dasar kita adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Kemudian keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah kekuasaan. Baik, dari kebutuhan dasar ini kita bisa mengetahui atau kita bisa ke slide berikutnya, yaitu motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu sekalian, ada 3 motivasi perilaku manusia yang untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, di sini biasanya murid melakukan disiplin karena dia takut dihukum. Dan ini merupakan motivasi dari ekstrinsik. Yang berikutnya, karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini murid juga melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan, mendapatkan pujian. Jadi bukan dari kesadaran diri dia, lebih dari karena dari luar diri dia atau ekstrinsik. Dan yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi kita melakukan disiplin itu
karena memang nilai-nilai itu yang ada dalam diri kita dan ingin kita terapkan kepada orang lain. Jadi pada menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, di sini murid dapat melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, dan ini merupakan motivasi dari dalam atau motivasi dari intrinsik. Baik Bapak Ibu, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi kadang kita masih melakukan ini kepada siswa. Kita ingin anak-anak itu disiplin, tapi memiliki dengan dua cara. Jadi ternyata dua cara ini masuk ke dalam konsep disiplin dengan identitas gagal. Yaitu yang pertama dengan hukuman. Jadi kadang-kadang dengan hukuman ini malah menyakitkan kepada anak. Menyakitkan baik bukan secara fisik, kadang secara verbal, tanpa sengaja kadang kita memberikan ucapan-ucapan yang kadang memojokkan anak. Dan ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Yaitu ciri-cirinya yang pertama itu menyakitkan, kemudian yang kedua membuat tidak nyaman kepada anak, yang ketiga siswa menjadi takut. Ya, jadi dari hukuman yang kita berikan itu membuat siswa takut. Berikutnya memaksa. Kemudian murid karena dari ketakutannya dia menyembunyikan kesalahan. Jadi dari menyembunyikan kesalahan, kemudian dia berani berbohong dan berbohong terus. Dan yang terakhir murid menjadi rendah diri. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melakukan konsep disiplin dengan identitas dengan hukuman, maka inilah yang terjadi kepada anak-anak kita. Yang kedua, ini juga ternyata masuk ke dalam identitas gagal, yaitu memberi penghargaan. Yang pertama, kenapa memberi penghargaan ini masuk ke dalam disiplin identitas gagal? Karena yang pertama itu tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan. Tidak efektif di sini, misalnya ada satu anak yang melakukan disiplin, kita puji, tetapi ada anak lain juga melakukan hal yang sama, tidak nampak sama kita. Jadi ada menimbulkan nanti rasa iri atau merusak hubungan. Saya juga melakukan itu kok Bu, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, mematikan kreativitas. Kadang Bapak Ibu, anak-anak yang sudah kita berikan reward, kita berikan penghargaan karena sudah melakukan disiplin, pasti dia timbul ada rasa seperti jumawa. Oh, aku kan sudah disiplin dan aku sudah diberi penghargaan. Ya udahlah, ke depannya tidak. Jadi dia kreativitasnya itu berhenti sampai di situ karena dia merasa sudah baik. Kemudian selanjutnya menghukum dengan sistem ranking, dan ini masih sering kita lakukan, ya termasuk saya sendiri. Lebih memberikan perhatian kepada anak-anak yang lebih bisa, dan ternyata itu salah. Kemudian merampas hak menghargai dirinya ya. Jadi kalau kita memberikan penghargaan itu salah satunya bisa merampas hak untuk menghargai dirinya. Bahwa tanpa diberikan penghargaan pun sebenarnya dia bisa untuk melakukan konsep disiplin. Nah, jadi bagaimana konsep disiplin yang masuk ke dalam identitas sukses? Itu ada dua. Yang pertama yaitu dengan konsekuensi dan restitusi. Nah, yang dengan konsekuensi ini penguatannya jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, selanjutnya stimulus respon, murid menghormati peraturan, dan yang terakhir kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dan yang paling sukses dari keempatnya ini adalah dengan melakukan konsep disiplin restitusi. Apa itu konsep disiplin restitusi? Ini poin-poinnya nanti akan membuat murid bertanggung jawab atas perilakunya. Nah, ini yang perlu kita tuntun dari anak-anak. Kemudian fokus pemecahan masalah jangka panjang. Jadi kalau anak-anak bermasalah hari ini, tidak harus hari ini selesainya, tetapi bagaimana caranya kita menuntut anak itu biar tidak melakukan kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Berikutnya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dari restitusi ini kita ingin menuntun anak itu bisa menghormati dirinya dulu, kemudian bisa menghormati orang lain. Selanjutnya, teori kontrol dirinya yang memegang kontrol, bukan dari guru. Dan yang terakhir adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, pasti Bapak Ibu bertanya nih, apa tuh sih restitusi seperti itu ya? Jadi konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, pengertian restitusi dulu.
yaitu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi kalau kita melakukan restitusi, hubungan kita antara guru dan siswa itu dekat, bukan membuat anak itu semakin benci dengan guru. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kalau hukuman tadi paksa, kita harus memaksa anak harus mengikuti hukuman yang sudah kita berikan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dia. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita tidak merendahkan siswa kalau siswa tersebut melakukan kesalahan. Nah, baik Bapak Ibu, apa sih perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Jadi ini ada satu kasus. Misalnya kasus siswa tidak mengerjakan PR. Kalau dengan hukuman, ini guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit. Jadi kalau anak-anak nggak mengerjakan PR, kamu hormat bendera dulu 10 menit. Seperti itu ya. Atau guru marah dan murid menjadi takut. Itu kalau kita melakukan hukuman. Nah, kalau kita melakukan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat. Kamu sudah nggak mengerjakan PR, jadi kamu harus mengerjakan PR di jam istirahat. Jadi kawan-kawannya istirahat, dia malah mengerjakan PR. Kemudian, bahkan kadang-kadang kalaupun kita kasih kelonggaran jam istirahat dia mengerjakan PR, kita suruh lagi, tapi harus 3 kali lipat. Karena ini pekerjaan rumah, bukan pekerjaan sekolah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, poin keduanya, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, di sini tadi balik lagi konsekuensi itu jangka pendek, tidak jangka panjang. Nah, bagaimana kalau kita mengadakan konsep disiplin dengan restitusi? Itu yang pertama, guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan siswanya dan membantu siswa menyelesaikan permasalahannya. Kita membimbing siswa, kita panggil dulu kenapa tidak mengerjakan PR, kemudian kita membantu siswa tersebut, kira-kira tidak mengerjakan PR ini masalahnya apa atau kesulitannya di mana, dan kita sebagai guru mau membimbing dan membantu siswa tersebut. Kadang anak yang tidak mengerjakan PR itu tidak paham dengan PR atau tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian kalau dengan restitusi tadi, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini dia 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian guru sebagai teman, selanjutnya sebagai pemantau, dan berikutnya sebagai manajer. Jadi ada contoh 5 penerapan posisi kontrol. Ini misalnya ada kasus siswa tidak lengkap atribut saat upacara, dan ini memang hampir setiap Seninnya kita rasakan bahwa banyak anak-anak kita yang tidak lengkap atribut. Jadi kita harus bisa menjadi penuntun ini Bapak Ibu ya. Nah, model penghukum ini kira-kira kalimatnya seperti ini: patuhi aturan sekolah dan berdiri di depan barisan. Jadi ini model penghukum. Kita menyuruh anak untuk mematuhi aturan sekolah dan berdiri di depan barisan, gitu ya. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi di sini kira-kira kalimatnya seperti ini: berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Jadi kata-kata ibu kecewa sama kamu itu membuat rasa bersalah kepada anak. Kemudian sebagai teman. Ini posisi kontrol sebagai teman. Kalimatnya, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga sama kamu. Kali ini nggak apa-apa deh, kamu salah, seperti itu ya. Itu guru sebagai teman. Nah, kalau sebagai pemantau, kalimatnya, kamu sudah melanggar apa peraturan dan apa konsekuensinya. Itu sebagai pemantau. Nah, yang kita harapkan adalah Bapak Ibu kita bisa memposisikan diri kita itu sebagai manajer. Jadi kita restitusi yang ada tadi, yaitu
Yang pertama kita tanya, apakah kamu tahu apa kesalahan kamu? Kemudian, kira-kira apa solusinya menurut kamu? Yang kita tanya solusi dari anak, bukan kita yang memberikan solusi Bapak Ibu. Karena kalau solusi dari kita itu tadi jangka pendek dan pasti akan melakukan kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Tapi kalau kita tanya kira-kira apa solusinya menurut kamu? Dan itu insya Allah Bapak Ibu terbenam ke hatinya dan tidak akan melakukan hal yang sama di masa yang akan datang. Nah, ini dia segitiga restitusi. Dari tadi kita restitusi terus ya. Jadi segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu kita panggil anak dulu dari hati ke hati, kita tanya. Misalnya saya juga sudah pernah melakukan segitiga restitusi ini kepada siswa yang terlambat ketika upacara bendera. Yang pertama saya lakukan adalah menstabilkan identitas. Saya panggil anak tersebut, saya tanya siapa namanya, di mana rumahnya, seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah, saya tanya apa kesalahan kamu nak? Saya terlambat Bu. Kemudian kira-kira apa solusinya? Atau saya tanyakan sama dia, apa solusinya biar kamu tidak terlambat lagi? Malam hari saya menyiapkan dulu peralatan Bu, pagi saya cepat bangun, saya cepat berangkat. Seperti itulah kurang lebih yang sudah saya lakukan segitiga restitusi. Tapi Bapak Ibu karena ini dilakukan sendiri, jadi agak cengap-cengap juga karena anak-anak banyak yang terlambat, banyak yang berkasus, gitu ya. Kemudian tadi menanyakan keyakinan, kita lanjut ke keyakinan kelas. Apa itu keyakinan? Nah, di sini ada dua kalimat pemantiknya, Bapak Ibu. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan memakai helm saat berkendaraan? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan memakai masker dan cuci tangan setelah selesai kita beraktivitas? Mungkin Bapak Ibu kita akan menjawab, jawaban kita itu untuk keselamatan dan kesehatan. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini menurut Gosen 1998. Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya kita membentuk keyakinan kelas? Nah, yang pertama adalah lebih abstrak dari peraturan. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Ini kata-kata yang positif. Nanti kita buat contohnya boleh. Selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Dan berikutnya semua warga sekolah harus dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi jangan guru aja yang membuat peraturan, tapi kita libatkan anak-anak. Kira-kira apa peraturan yang mau kita sepakati? Ini terutama dalam lingkungan kecil ya Bapak Ibu, yaitu di kelas. Nah Bapak Ibu sekalian, dalam penerapan budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, kemudian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana menempatkan posisi dirinya sebagai seorang among atau sebagai manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Baik Bapak Ibu, demikianlah pengimbasan dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Mungkin ada yang mau kita diskusikan. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa saya di depan ini bukan untuk menggurui, tapi kita lebih kepada diskusi saja. Demikian saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Una, sangat bermanfaat ya. Saya juga tercerahkan Ibu Una untuk budaya positif ini. Ya, banyak sekali ilmu baru yang saya terima. Baik Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menanggapi atau memberi saran atau memberikan pertanyaan kepada Ibu Una, kami persilakan. Sifatnya tidak memojokkan ya, kita sama-sama belajar.
Terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Ibu Madianti mungkin. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nah dari materi-materi yang Ibu paparkan tadi, cukup memberikan beberapa ilmu yang baru untuk kami, terutama yang belum menyentuh sampai ke sana. Tetapi yang ingin saya tanyakan di sini tentang konsep dari segitiga rescue tadi. Yang pertama kan ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi kesalahan, dan yang terakhir mencari solusi. Sebagai guru BK kan saya memang sering berhadapan dengan siswa-siswa yang bermasalah tentunya kan, memiliki kasus-kasus misalnya telat, kemudian kita sama-sama tahu bagaimana kondisi siswa kita saat ini. Sebenarnya konsep ini sudah saya jalankan karena memang di dalam BK itu ada namanya berpusat pada konseli atau klien, berpusat kepada siswa. Yang pertama kan kita memang harus lebih membangun hubungan dengan siswa ketika bertemu pertama kali. Mirip-mirip dengan restitusi. Jadi Bu, pertama kali saya bertemu siswa, saya akan pasti menanyakan terlebih dahulu siapa namanya, di mana rumahnya, kemudian bagaimana kabarnya, berapa bersaudara. Setelah itu saya akan validasi terlebih dahulu apa kesalahan yang kamu lakukan sehingga kamu harus digiring kemari, kemudian apa sebenarnya penyebab dari kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan, apa faktornya, seperti itu. Termasuk kadang-kadang kan faktornya dari kita guru atau dari rumah misalnya, seperti itu. Kemudian setelah itu kan pencarian solusi kan bukan dari saya, tapi siswa yang mencari solusi untuk dia sendiri karena dia yang melakukan. Cuman kadang-kadang ada siswa ini dia nggak paham. Dia pertama nggak paham bahwa kesalahan yang dia buat itu adalah suatu kesalahan. Kemudian yang kedua, dia nggak paham bahwa harus ada solusi dari kesalahan-kesalahan atau masalah-masalah yang dia alami. Sehingga kadang-kadang terjadi miskomunikasi dan miskonsepsi sehingga tidak ada jalan atau tidak ada solusi dari penyelesaian masalah tersebut. Jadi yang saya tanyakan di sini, bagaimana menghadapi situasi yang seperti ini? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, membangun situasi untuk penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi, tetapi masalah itu yang kita minta solusinya dari anak. Bagaimana membangkitkan situasi ini, menyelesaikan situasi ini agar penyelesaiannya kita peroleh. Silakan. Oke, baik, terima kasih Ibu Mahdianti. Pertanyaannya luar biasa. Tadi sudah saya katakan kita hanya diskusi, jadi jawabannya tidak saja harus dari saya. Jadi tadi segitiga restitusi ini, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah stabilkan identitas. Kita panggil anak tersebut karena memang untuk calon guru penggerak ini memang harus bekerja sama dengan guru bimbingan konseling. Jadi menjadi guru penggerak itu bukan kewajiban saya sendiri, tapi memang sama-sama kita harus berkolaborasi di sini bagaimana menuntun anak-anak kita ini sesuai kodratnya. Karena memang sudah seperti inilah kodrat zamannya dan kodrat alamnya. Jadi tadi bagaimana caranya menerapkan segitiga restitusi? Sebenarnya Ibu Madianti sebagai guru bimbingan konseling sudah melakukan segitiga restitusi ini. Jadi mungkin konsepnya berdasarkan ilmu bimbingan konseling ya.
sudah melakukan segitiga restitusi, tapi kadang tidak dijabarkan secara umum. Nah, tadi bagaimana sih caranya? Yaitu tadi Ibu, kita panggili anak itu, dan untuk menasihati anak tidak bisa atau tidak cukup satu kali. Dan itu tidak cukup dari guru bimbingan konseling. Ini juga harus melibatkan orang tua, kita libatkan peran guru-guru yang lain. Kadang anak-anak tidak mau menerima dari nasihat dari saya misalnya, bisa saja dari Bu Ramadhani. Seperti itu. Jadi kita menjalin kedekatan dengan anak, Bapak Ibu. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Anak itu kadang tidak tahu ini kalau dia bermasalah. Ini santai aja. Itu karena apa kira-kira? Ya karena didikan dari rumah. Makanya tadi saya katakan bahwa untuk menstabilkan identitas anak ini tidak bisa hanya kewajiban guru. Kita harus libatkan orang tuanya. Kita libatkan peran sekolah bagaimana membimbing anak ini. Jadi Bapak Ibu, mungkin itu saja. Yang penting kita tetap berfokus kepada siswa untuk menuntun siswa tersebut agar mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu seperti filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mungkin demikian Bu Maryanti, atau ada mungkin Bu Teti menanggapi lagi. Apalagi kalau sudah Bu Maryanti bercerita, saya langsung terbayang subur, Anwar, seperti itu kan Bapak Ibu. Oke, mungkin langsung bisa ditanggapi oleh Bu Teti. Iya, saya setuju dengan Ibu Una. Memang kita harus berkolaborasi, Ibu Bapak. Semuanya kita harus berkolaborasi. Dan penerapan segitiga restitusi ini menurut saya bukan saja Ibu Una yang bisa menerapkan, bukan hanya Ibu Maryanti sebagai bimbingan konseling, tetapi juga kita sebagai guru bidang studi bisa menerapkan ini di dalam kelas kita masing-masing. Membangun ini dari diri kita bersama murid di kelas kita masing-masing. Itu diawali. Kemudian juga kita memang mau tidak mau harus melibatkan orang tua. Itu menurut saya, setuju saya dengan Ibu Una. Harus memang melibatkan orang tua. Karena apa? Karena sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara bahwa lingkungan belajar murid itu bukan hanya keluarga, tapi juga sekolah, tetapi lingkungan masyarakat juga. Jadi ketiga lingkungan ini berpengaruh kepada anak. Jadi kita nggak bisa di orang lain atau orang tua juga tidak bisa menuntut harus kita saja. Kita juga tidak bisa menuntut harus orang tua saja. Atau kita tidak bisa, oh ini akibat lingkungan. Enggak juga. Jadi semuanya berperan sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara. Mungkin itu menurut saya. Oke, sudah. Baik, Bapak Ibu, mungkin kita sudahi diskusi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas diskusinya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mensupport dan mendukung sampai sejauh ini. Juga terima kasih kepada kawan-kawan semua. Dan saya berharap semoga kedepannya banyak Bapak Ibu yang mengikuti calon guru penggerak ini, karena sungguh sangat luar biasa ilmunya, dan sudah kami sampaikan juga kepada Bapak PJ Bupati waktu itu bahwa ilmu-ilmu yang ada dalam guru penggerak ini adalah yang wow sekali. Jadi Bapak Ibu, kita jangan berhenti belajar sampai di sini. Sebagai guru kita harus terus belajar, sudah harus terus mengupgrade diri kita, mengupgrade juga ilmu kita, karena tidak bisa kita mengajar anak seperti kita dulu belajar dengan guru-guru kita di masa yang dulu. Jadi kita harus bisa menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Mungkin demikian Bapak Ibu. Bila ada yang salah saya mohon maaf. Apabila ada yang tersinggung di sini saya mohon maaf. Bila iksabil haq fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryadi SPD, Kepala PDD SPF SMP Negeri 3 Gunung Muria, Kabupaten Aceh Singkil, mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah membuat program guru penggerak, dan kami selaku kepala sekolah mendukung guru-guru terbaik di SMP Negeri 3 Gunung Meriah ini yang telah mengikuti calon guru penggerak. Semoga ke depan
ada lagi calon-calon guru penggerak untuk diikuti dari SMP Negeri 3 Gunung Meriah ini. Kemudian untuk Ibu Una, sarjana pendidikan yang telah mengikuti langkah-langkah sebagai calon guru penggerak angkatan ke-6 tahun 2022, kami mendukung semoga guru-guru terbaik kami, salah satunya Ibu Una, ke depan banyak yang mengikuti jejak-jejak ada hutnah-hutnah yang lain yang tampil. Semoga ke depan SMP Negeri 3 Gunung Meriah ini dengan banyaknya guru penggerak semoga lebih baik dan lebih oke. Kemudian Ibu Onas adalah satu calon guru penggerak yang telah memaparkan pengibasan modul 1.4 mengenai budaya positif. Kami selaku kepala sekolah dan para peserta yang lain banyak mendapat ilmu karena ada hal yang baru atau ilmu-ilmu yang baru yang selama ini kami belum tahu. Demikianlah dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.